Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'd. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya di kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya di kesempatan ini pula kita diberikan selalu kemudahan dalam segala urusan, ya, urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, lagi-lagi kita tidak ada bosannya membahas yang namanya Kang Deddy Mulyadi, sahabat semuanya, ya. Dimana publik Jawa Barat itu semuanya hampir 99% tahu kinerja yang namanya Gubernur Jawa Barat, ya. Dari berbagai sektor, sahabat semuanya. Dari mulai sektor ya pembenahan ekonomi, sektor pembenahan berbagai fasilitas destinasi wisata, semuanya dibenahi oleh Kang Deddy Mulyadi. Kemudian sahabat semuanya, yang paling menarik buat saya adalah dari kejahatan sektor narkoba, sahabat semuanya. Ini sangat membuat saya terharu, ya. Jadi kenapa sangat membuat saya terharu? Karena saya lihat di media sosial Kang Deddy Mulyadi itu memberikan sebuah instruksi kepada jajaran kepolisian untuk berlomba-lomba menangkap orang-orang atau manusia Jawa Barat yang terlibat perdagangan narkoba, sahabat semuanya, ya. Ini yang membuat saya tertarik, ya. Ada salah satu pihak kepolisian yang sudah berhasil menangkap gembong narkoba sebanyak 1 ton. Nah, Kang Deddy Mulyadi mulai bangga dan sangat senang sekali kinerja yang namanya kepolisian sudah mampu membuktikan tupoksinya untuk menangkap dan mengamankan salah seorang yang namanya bandar narkoba. Biar tidak gagal paham, seperti biasa mari kita saksikan video berikut ini, sahabat semuanya. Ya, ketemu dengan Pak Kapolres Bogor nih. Udah bikin sesuatu yang menyelamatkan dan harapan warga bangsa. Yaitu diungkapnya kasus penangkapan narkoba. Siap. 1 ton? 1 ton, Pak. Gimana ceritanya itu 1 ton, Pak? Sebenarnya totalnya 1,1 ton, Pak. 1,1 ton? Siap, bruto bersama dengan packingnya. Oh, packingnya. Nanti yang kita hitung adalah netnya. Jenisnya apa? Jenisnya tembakau sintetis, Pak. Tembakau sintetis. Siap. Oh, berarti buatan dong? Siap, betul, Pak Gub. Siap. Berarti lebih berbahaya dari ganja yang ditanam dong? Lebih berbahaya daripada ganja yang ditanam karena ada campuran kimia. Ha-ha. Dan kemudian harganya lebih murah, lebih terjangkau daripada ganja. Oh, ini lebih gila. Lebih murah. Karena kan kalau lebih murah, Siap. itu lebih ganas. Betul, Pak. Karena setiap orang bisa mendapatkannya. Siap, betul, Pak Gub. Itu kalau dijual berapa harganya? Harga per gram, Pak Gub, itu harganya 350.000 per gram. Itu produk mana? Produk dari Bogor sendiri, Pak Gub. Jadi, mohon izin, Pak Gub, tembakonya itu dari Banjarnegara. Tembakau biasa? Siap. Terus prekursornya untuk membuat itu ada dari Cina, Pak Gub. Bahan kimia Ha-ha. yang diciptakan untuk sebagai pemantik tembakau tersebut menjadi. Oke. Sekarang barang dari Tiongkok masuk ke Indonesia, impor legal atau ilegal? Sepertinya ilegal, Pak Gub. Ilegal. Siap. Kemudian barang itu dimasukkan, dicampur dengan alkohol, lalu dicampur dengan potasium dan cairan yang lain, kemudian dimasak. Lalu potasium. Siap. Potasium jadi bahan. Potasium juga jadi. Siap. Apa enggak? Siap. Itu bahayanya. Kan itu narkoba. barang berbahaya potasium. Betul, Pak Gub. Oh. Kemudian dimasak, Ha-ha. diolah, Ha-ha. keluar uapnya, disaring, lalu didinginkan. Ha-ha. Didinginkan baru selesai jadi biangnya sinte, Ha-ha. disemprotkanlah ke tembakau itu, dijemur kurang lebih 3 hari. Ha-ha. Nah, setelah dijemur barulah dipasarkan, Pak Gub. Oh. Jadi dengan kata lain, tembakau sinte itu adalah tembakau gorila, Pak Gub. Itu masuk dalam narkotika golongan 1. Oh. Mereka akan edarkan di mana? Di seluruh Indonesia, Pak Gub. Seluruh Indonesia. Siap. Hasil keterangan dari pemeriksaan yang kita lakukan sekarang ini. Mereka sudah punya jaringan. Sepertinya sudah, Pak Gub. Berarti kan bukan pemain baru. Bukan pemain baru. Oleh sebab itu kami berkoordinasi sama Brigjen Mukti dan Kombes Manalu untuk bisa membackup kami agar bisa membuktikan yang lebih tinggi lagi siapa sebenarnya donatur atau pembiayaan ini dari mana. Oh. Sekarang yang sudah ditangkap ditahan di mana? Ada di Polres, namun sekarang mau kita kembangkan sampai ke Barreskrim. Sekarang mau kita kembangkan pemeriksaan karena komprehensif. Karena kita minta untuk bantuan donaturnya, pengendali siapa semua. Harus dilacak itu. Siap. Ya kalau kayak handphone segala macam sudah disita kan? Siap, pasti. sudah, Pak.
hukuman bagi pelaku? Pelaku kita kenakan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, dan paling rendah adalah 20 tahun Pak Gub. Kalau menurut saya pilihan pertama pidana mati. Ya, saya setuju Pak Gub. Kita ini suka dibebasin di pengadilan. Siap, rencananya kami akan koordinasi dengan Pak Jari dan Ketua Pengadilan Negeri agar meminta menggambarkan dulu kepada beliau-beliau bahwa ekses dari produk ini sangat luar biasa. Kalau hasil penghitungan Barreskrim kemarin bahwa ini bisa merusak 5 juta jiwa. Kalau 5 juta jiwa itu kalau kita konversikan kepada penduduk Kabupaten Bogor sini 92% terus. Apakah ini merupakan temuan barang pertama di Indonesia yang sejenis itu? Atau sebelumnya sudah ada? Sudah pernah ada Pak Gub, karena barang ini adalah ternyata setelah dibongkar oleh Barreskrim, kaitannya dengan di Bali 1,2 ton. Sorry, di Malang 1,2 ton, lalu di Bali itu hampir 1 ton Pak Gub. Artinya campuran obat kiamanya masih sama? Sama Pak Gub, cuma yang menarik dalam pertemuan kemarin di Bogor itu ada parfum, botol parfum sebanyak 125 botol yang berisinya biang sinte, sehingga mohon izin Pak Gub, kalau manusia biasa rakyat Indonesia membakar rokok, menyemprotkan parfum itu sudah seperti narkotika. Kalau ini bisa dikembangin di Indonesia, Siap. jumlahnya banyak. Siap. Ini Pak nggak usah nunggu waktu lama, Indonesia lumpuh Pak. Siap, betul, Pak Gub. Apa sih yang terdampak dari itu? Para pengguna tembakau sintetis itu sama seperti ganja dan bahkan efeknya lebih parah kalau dari hasil dari kedokteran. Disebut parah itu apa yang dialami? Parah mungkin kena ginjal ya, Dok. Yang di Bogor apa lagi Pak? Yang dari penduduk 6 juta itu yang menonjol kejahatan. Siap, mohon izin Pak Gub, kejahatan yang kedua bukan seperti kejahatan Pak Gub ya. Kami mohon bantuan kepada Pak Gub untuk masalah parung panjang. Parung panjang. Selama kami menjadi Kapolres Bogor kurang lebih hampir 1 tahun 8 bulan, itu kasus kecelakaan yang diakibatkan baik itu lalainya si pengemudi, baik itu dari kontur jalan yang kurang memadai, itu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Oke, parung panjang itu adalah jalan untuk kepentingan penambang. Mohon, Selama ini penambang menggunakan jalan warga. jalan Jalan kabupaten ya? Jalan kabupaten apa provinsi? Jalan provinsi. Menggunakan jalan provinsi. Yang menuju Tangerang. Sudah berapa korban di situ, Pak? Selama kami di sini hampir 100 lebih Pak Gub. Meninggal? Siap, 100 orang meninggal di parung panjang. betul Pak Gub. Selama ini. Selama ini. Yang itu akibat lambannya punten ya. Bukan kita ingin ya ngomong negatif ya, tidak lah. Akibat lambannya provinsi membangun jalan itu. Ya. Siap, betul Pak Gub. Dalam Ya kan? satu. Akibat lamban provinsi membangun jalan itu. Gini. Hari Rabu Siap, langsung kita bahas di sini aja, Pak. siap Pak Gub. Hari Rabu kita bahas di sini. Ya, nanti suruh Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Baratnya Siap. untuk hadir, Siap. termasuk Kepala SDM-nya. Siap. Kan itu loh, Pak. Jangan sampai orang korban menunggu dilantik. Iya. Oh, nanti besok ada yang meninggal. Oh, mohon maaf ya, bupatinya belum dilantik. Oh, nggak bisa. Kalau saya sih harus sekarang. Ya kita coba hari Rabu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Bapak peka terhadap 2 hal. Satu, peka terhadap keselamatan warga Kabupaten Bogor dan warga Indonesia, yaitu keselamatan psikologinya dan kesehatannya melalui menangkap pelaku yang akan mengedarkan barang terlarang, narkoba. Yang kedua, itu tadi parung panjang. Jadi parung panjang itu derita yang tiada akhir. Siap. Semoga Bapak, Siap. PR Bapak tuh Siap. Siap. Sudah sesuai arahan harus Pak berakhir. Bupati. Kalau Pak bangun Bupati. jalannya saya sanggup, dan nanti nyelesain untuk tingkat-tingkat awalnya kita selesaikan sekarang. Ini yang membuat saya senang, sahabat semuanya ya. Kenapa membuat saya senang? Kenapa Indonesia ini adanya krisis akhlak? Kenapa Indonesia ini krisis koruptor? Salah satu penyebabnya saya pikir dari sini juga, sahabat semuanya ya. Para koruptor itu sudah pasti mengonsumsi narkoba.
Karena semakin lama mengkonsumsi narkoba, semakin membutuhkan yang namanya biaya. Sementara kalau diukur dengan gaji mereka sebagai PNS, pejabat, mungkin untuk ke dapurnya itu mungkin harus nombok. Tiada lagi cara, hanya dengan korupsi, sahabat semuanya. Nah, sahabatku semuanya yang baik hati dimanapun Anda berada, Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar membombardir kejahatan-kejahatan yang ada di Jawa Barat. Bukan saja pembenahan masalah ASN, bukan saja pembenahan masalah urusan ekonomi, bukan saja pembenahan masalah urusan infrastruktur, tetapi Kang Deddy ini betul-betul dari berbagai sektor yang kira-kiranya merugikan masyarakat, yang kira-kiranya menghancurkan masa depan rakyat. Kang Deddy Mulyadi berantas. Dari mulai premanisme sampai narkoba sudah kita saksikan bersama barusan, sahabat semuanya ya. Begitulah sahabat semuanya. Apalagi sekarang geng-geng motor itu tidak akan ada lagi di Jawa Barat. Kang Deddy akan segera membuat langkah-langkah konkret untuk menertiban berbagai yang namanya geng-geng motor yang selalu meresahkan masyarakat, yang selalu membuat masyarakat pusing di adanya geng motor ini. Adanya tawuran, adanya berbagai premanisme yang ada di Jawa Barat. Insya Allah saya meyakini dengan Bapak Aing itu tidak akan pernah terjadi lagi di Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat akan semakin istimewa bersama Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena berbagai kejahatan sudah akan segera lenyap di muka bumi Jawa Barat. Begitu sahabat semuanya ya. Narkoba itu sangat merugikan sekali umat. Krisis adab, akhlak, krisis hati yang ada di Jawa Barat itu salah satu sumbernya yaitu dari narkoba. Untuk itu saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada aparat penegak hukum serta kepada gubernur tercinta kita. Terima kasih sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.